Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Rabbil wabarakatuh. Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh ayah bunda peserta EduTrip tahun 2026. Yang kami hormati seluruh ayah bunda, Ustadz Ustadzah. Terus juga ada dari Travel Eja yang Alhamdulillah malam ini bersama kita bisa membersamai kita di forum yang kita nanti-nanti ini. Baik, sebelumnya Ayah Bunda, mari kita buka forum kita pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ayah Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, eh, perkenankan saya memandu ya acara pertemuan malam hari ini. Insya Allah nanti eh, ada sambutan. Ustaz Azim, apakah sudah ada di ruang Zoom? Mohon izin, Ustaz Azim. Belum ya. Pada saat ini. Baik, karena beliau belum hadir, maka kita lewati dulu ya, Ustaz Kafi. Ya. Kita langsung mawon untuk pemaparan materi. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Kafi selaku penanggung jawab untuk program EduTrip tahun 2026 ini. Apa-apa yang akan beliau sampaikan nanti mohon kita simak bersama-sama, siapkan fokusnya. Nanti kita ada forum juga untuk diskusi, untuk tanya jawab, sehingga nanti bisa memantapkan pemahaman kita bersama terkait dengan info yang akan dibagikan atau disampaikan pada malam hari ini. Baik, tidak berlama-lama lagi kepada Ustadz Kafi, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz Kafi. Oke. Cek mohon izin suara saya jelas nggak ya Bunda semuanya? Jelas nggak? Jelas, Ustaz. Baik. Jelas, Jelas, Ustaz. Ustaz. Matur Jelas, nuwun Ustaz. responnya Bunda ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Selamat malam ayah bunda hebat para pejuang EduTrip. Alhamdulillah malam hari ini kami sangat bersyukur kepada Allah karena bisa berjumpa dengan ayah bunda walaupun dengan forum meeting online ini. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa kita dapatkan berupa kesehatan tentunya, rezeki yang berlimpah dan kesuksesan untuk putra-putri kita khususnya dalam kegiatan EduTrip nanti. Ayah bunda yang saya hormati, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi ya mewakili seluruh panitia yang kami tahu bahwa Sabtu malam itu adalah momen untuk istirahat atau mungkin berkumpul bersama keluarga. Namun ayah bunda sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di Zoom malam hari ini. Kehadiran ayah bunda adalah bukti nyata bahwa kita semuanya mendukung sepenuhnya apa yang menjadi hajat kita untuk memberikan ya kesuksesan atau memberikan support untuk masa depan anak-anak kita yang harapannya jauh lebih baik daripada yang kita dapatkan tentunya. Tidak lengkap kalau saya nggak menyapa mitra kita dari Travel Eja, Mbak Nindi. Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Nindi. Waalaikumsalam, Ustaz Moten Raffi, nuwun Ustaz rawuh. Anwar. Oke, Jadi, ayah bunda yang saya hormati, begini ya. Jadi judul kita adalah update informasi kegiatan EduTrip. Bahkan di situ ada kata keberangkatan. Jadi yang sudah beberapa WhatsApp masuk ke saya terkait dengan menanyakan keberangkatan, kemudian saya arahkan untuk bisa berjumpa di malam hari ini. Inilah yang ditunggu-tunggu. Jadi kami sangat menyadari beberapa waktu kemarin Ayah dan Bunda sudah menunggu dengan penuh tanya terkait detail pelaksanaan EduTrip, utamanya adalah terkait dengan jadwal keberangkatan.
Nah, kami pun tentunya merasakan antusiasme yang sekaligus kegelisahan yang sama di sekolah. Namun kami sangat menghargai kesabaran dan kepercayaan yang tetap pada ayah dan bunda berikan kepada kami hingga detik ini. Nah, malam hari ini kami tidak hanya membawa sekedar pengumuman tanggal, lebih dari itu kami ingin berbagi sebuah kabar baik tentang upaya kami dalam memastikan Ananda tidak hanya sekedar pergi jalan-jalan, tapi benar-benar mendapatkan pengalaman internasional yang eksklusif dan berkualitas tinggi, sebuah standar yang layak didapatkan oleh angkatan 16 ya, Sigma, 16 apa 16 of gimana kepanjangannya sih kemarin tuh 16 generation. Nah, 16 generation maximum aura gitulah. Nah, ayah dan bunda, jadi karena kita menginginkan Ananda pada EduTrip yang keempat ini mendapatkan experience yang besar dan juga kemanfaatan yang luar biasa, maka kita perlu untuk menunda keberangkatan kita dalam rangka ada hal yang ingin kita sambut tentunya. Nah, jadi sebelum kita menyampaikan kalender keberangkatan kita, kami ingin berbagi prinsip utama. Jadi bagi kami, keselamatan dan kualitas pengalaman belajar Ananda di luar negeri nanti adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Nah, itulah mengapa kami sangat selektif dan dalam memilih mitra perjalanan. Jadi, kami ingin mengajak ya Bunda untuk flashback kembali. Kenapa sih kok di Aluswa EduTrip tahun ini itu kita menggunakan EJA? Nah, Ayah Bunda yang kami hormati, ketika kita memilih menentukan mitra perjalanan, sekolah tidak sekedar mencari travel biasa. Kami memilih EJATUR karena rekam jejak mereka yang prestisius dalam menyelenggarakan EduTrip hingga ke Eropa. Nah, mengapa ini penting? Karena EJA memiliki badan hukum internasional dan jaringan kemitraan yang luas. Hal ini memberikan jaminan keamanan dan akses yang tidak dimiliki travel yang lain, terutama dalam menembus institusi pendidikan papan atas di luar negeri. Nah, jadi ayah dan bunda, salah satu yang kami tawarkan dalam perjalanan di tahun ini adalah bisa sit in class di Dunman High School. Jadi Dunman ini termasuk sekolah yang cukup prestisius ya di Singapura. Nah, karena kita ingin mendapatkan akses eksklusif ke Dunman High School, tentunya izin yang sangat ketat dan birokrasi yang sangat selektif, maka jadwal keberangkatan kita itu sepenuhnya mengikuti slot yang diizinkan oleh pihak sekolah di Singapura. Sebentar, ini yang ada yang belum dimut. Oke, baik. Jadi kami ulangi sekali lagi, dalam rangka untuk mendapatkan akses eksklusif ke Dunman High School tersebut, yang mana perizinannya ketat dan birokrasi yang cukup selektif, maka jadwal kita sepenuhnya mengikuti slot yang diizinkan oleh pihak sekolah di Singapura. Nah, kami memilih untuk menyesuaikan jadwal demi mendapatkan kesempatan emas ini, okay, daripada berangkat lebih cepat namun hanya berkunjung ke tempat wisata biasa. Punten menyelau Ustaz Kahfi, mungkin Oke, saya dijadikan co-host. oke, siap. Nah, ayah dan bunda rahimakumullah. Jadi setelah kami kemarin Oke. hari Sabtu berjumpa dengan Ananda, okay, untuk pelatihan bahasa Inggris dan juga bersama dengan Kak Nidi dan tim, di situ kami disampaikan bahwa memang kita mengharapkan bisa tembus ke Dunman, okay. Kenapa kok itu menjadi nilai tawar kami pada program kali ini? Karena seperti yang kita tahu bahwa Dunman sendiri termasuk salah satu sekolah yang cukup bergengsi di Singapura. Dan apalagi di Dunman itu mereka benar-benar internasional dan mereka juga bersistem asrama. Dan di mana kalau anak-anak kita bisa berkunjung ke sana, ini akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari segi penggunaan bahasa Inggris mereka dan juga belajar secara langsung bagaimana antar negara atau mungkin kehidupan antar nation ini bisa berkumpul di sebuah institusi yang
cukup sulit untuk bisa menembus ke sana. Jadi kalau kita flashback ke beberapa tour yang kemarin, ayah bunda sekalian, itu di travel yang lain, itu mereka belum ada yang mampu untuk bisa tembus ke institusi di Singapura. Oke. Kalaupun mungkin yang ada bukan yang internasional, tapi yang staraf Islami. Seperti yang tahun lalu itu kita ke Alhamro, kalau nggak salah seperti itu. Nah ini dengan tawaran dari Eja yang mereka punya jaringan di sana, maka kita menyebut baik kesempatan ini. Namun lagi-lagi karena pihak sekolah sana itu juga punya gawe, punya hajat, di mana di akhir tahun 2025 kemarin itu mereka ada kegiatan besar internal sekolah mereka, sehingga proses pengajuan kami ini terhalang oleh kesibukan yang ada di sana. Dan kemudian baru direspon di awal-awal tahun 2026 ini, dan kemudian keluarlah estimasi kira-kira slot yang bisa kita pakai adalah di tanggal 19 Mei. Itu untuk keberangkatannya, untuk kunjungannya di tanggal 21, di hari ketiga. Ini saya langsung spill aja. Jadi yang awalnya kita diberangkatkan di tanggal 27, yang kalau sesuai itinerary itu kita di hari ketiga kunjungan ke Singapura di Danmennya, di hari keempat kita ke Malaysia, lalu hari kelima persiapan pulang. Nah, karena bergesernya waktu kunjungan yang mana itu menyesuaikan dengan slot yang disediakan oleh pihak Danmen, maka untuk keberkatannya insya Allah estimasi di tanggal 19. Ada kunjungan ke sekolahnya di tanggal 21 di Singapura dan 22 di Malaysianya. Nah, jadi itulah mengapa kemudian kami ingin segera menyampaikan kepada ayah bunda terkait perubahan jadwal ini. Harapannya mungkin bisa sesegera disesuaikan oleh ayah bunda terkait dengan jadwal liburan keluarga, atau mungkin ada hari-hari penting di bulan-bulan Mei yang itu kemudian perlu disesuaikan dengan update keberangkatan yang kami sampaikan malam hari ini. Jadi ayah bunda yang kami hormati, yang ingin sampaikan adalah bahwa untuk pergeseran jadwal keberangkatan ini, yang pertama dikarenakan kita ingin mengambil kesempatan emas untuk bisa berkunjung ke Danmen, sehingga di sana kita perlu menyesuaikan untuk secara birokrasinya dan perizinannya yang itu ketat sekali. Kalau di Surabaya, di Indonesia kan gampang ya, tinggal datang, ketok pintu, ngasih gula, beras, itu sudah bisa berkunjung. Tapi kalau kita ranahnya internasional, itu tentu kita harus mengikuti dari sananya. Nah, sehingga disinilah kami butuh kesabaran yang ekstra dan juga butuh doa juga dari ayah bunda. Mudah-mudahan di tanggal kunjungan tersebut itu bisa segera terrealisasi, dan harapannya Ananda bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Nah, karena adanya jeda 1 bulan dari keberangkatan kita, yang dimana kita awalnya tanggal 27, kalau sekarang kan tanggal 19, jadi kalau 18 ya, sekarang 18 dan kita rencananya tanggal 19, ini ada sekitar waktu 1 bulan ya bunda. Nah, ini adalah sebuah keberkahan, keberkahan di balik apa namanya, Allah takdirkan bergesernya waktu. Keberkahan itu perlu kita sambut dengan tentunya mematangkan kesiapan-kesiapan ayah, apa namanya, kesiapan-kesiapan Ananda, tentunya dalam hal masalah skill bahasa Inggris. Nah, kami dari tim panitia ini sudah merancang, sudah menschedule di setiap pekannya ada kelas-kelas bahasa Inggris yang bisa kita berikan ke Ananda untuk pematangan dalam mereka berbahasa Inggris di sana. Karena tentunya kita inginkan Ananda kita itu tampil dengan sangat prima, sangat baik berbahasa Inggris. Tentunya ini ada waktu 1 bulan, kita ingin memberikan kelas-kelas bahasa Inggris dengan tutor-tutor yang tentunya sudah expert di bidangnya. Sebagai bentuk komitmen kami untuk menunjang di aspek persiapan bahasa Inggris. Tidak hanya itu ayah bunda, kami juga ingin memperkuat lagi kematangan kesiapan di aspek kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian Ananda. Kalau mungkin ayah bunda ditanya gimana ayah bunda Anandanya di rumah, pasti ada cerita-cerita tentang masalah kemandirian, tanggung jawab, kemudian kedisiplinan, yang itu butuh sekali untuk disupport dari sekolah. Nah, momen EduTrip ini dari awal kami sampaikan adalah momen akselerasi, di mana sebulan nanti kita akan terus perkuat 3 aspek ini. Bisa dengan cara-cara tahu-tahu kita minta apel pendadak, jam sekian kumpul. Nah, itu kita melatih mereka untuk disiplin, melatih untuk tanggung jawab, diminta bawa apa. Nah, ketika mungkin ada hal yang tidak sesuai, kita lakukan pengkondisian, kita bikin konsekuensi.
Dan pun juga kita nanti akan menambah kepada merekap keterlambatan di sekolah. Itu juga menjadi bagian penting pengamatan kita, observasi kita, kesiapan Ananda. Jadi mungkin kalau misalnya Ananda saat ini merasa masih santai, masih merasa tidak ada gubuh-gubuhnya, nah 1 bulan ini kita mau gunakan untuk bagaimana meningkatkan kedisiplinan mereka dari melihat rekap kedatangan ke sekolah gitu. Dan dengan menguatkan 3 aspek karakter ini, disiplin, mandiri, tanggung jawab, harapannya ketika mereka nanti ketika hari H tiba di kegiatan Edu Trip, mereka benar-benar sudah siap. Dimana kalau cerita dari para supervisor kami, para panitia terdahulu, itu anak-anak harus kuat jalan kaki, harus kuat bawa barang-barangnya, nenteng koper ke sana kemari. Itu tidak bisa bim salah bim jadi. Itu butuh latihan Ustadz Kafi. Nah, ini 1 bulan saat itu keberkahan buat jenengan untuk latihan. Oke, siap. Nah, maka kami sangat optimis dengan adanya jeda yang cukup banyak ini untuk menguatkan hal tersebut. Jadi bahasa Inggris kita otomatis kuatkan dengan mengadakan kelas-kelas bersama tutor-tutor yang akan kami siap undang. Kemudian juga penguatan karakter, disiplin, mandiri, dan Suaranya hilang tanggung. seperti. Oh, cek cek cek. Halo 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 halo. Satu dengar jelas. Oke, sampun. Oke. Oke, sampun, sampun. Matur nuwun. Jadi dengan penguatan tadi bahasa Inggris, kemudian karakter, dan yang ketiga adalah menyiapkan atau menguatkan, mematangkan persiapan penampilan. Jadi untuk penampilan ini kita ingin memberikan kesan kepada teman-teman di Danmen, di Malaysia, mengingat ketika nanti Ananda sudah berkunjung ke sana, mereka nggak hanya membawa nama SMPIT, tapi membawa nama Indonesia. Nah ini kalau misalnya kita tidak matang persiapannya, nanti yang dinilai buruk bukan SMP tetapi sudah Indonesia, karena itu anak-anak Indonesia. Nah kami ingin memastikan betul bahwa ketika nanti kita berkunjung ke sana, kita sudah siap dengan bahasa Inggris kita siap dengan karakter kita, dan kita bisa menyuguhkan penampilan yang itu membawa nilai-nilai budaya, nilai-nilai keislaman juga, dan memberikan kesan positif bagi mereka. Seperti itu. Jadi 3 hal ini yang ingin kami matangkan di 1 bulan fase jeda menunggu keberangkatan Edu Trip, yaitu tepatnya di tanggal 11 Mei insya Allah. Nah, sebentar ya Bunda. Nah, ya benar rahimakumullah, itu hal-hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan update keberangkatan dari jadwal EduTrip yang sebenarnya bergeser ke bulan Mei, yaitu yang pertama adalah kita ingin Ananda mendapatkan pengalaman yang berkualitas, utamanya adalah bisa berinteraksi, bisa sit in class, bisa berinteraksi dengan anak-anak di sekolah internasional, yang mana ini adalah sekolah internasional yang cukup prestisius di Singapura, yang mana juga dari segi jalur masuknya untuk bisa berkunjung, untuk bisa berwisata ke sana itu butuh prosedur yang cukup ketat, dan itu kita pahami dan kita harapkan mudah-mudahan bisa dimudahkan. Kemudian kita mengharapkan dengan jeda ini kita bisa menguatkan pada aspek karakter, tanggung jawab, kemandirian, kedisiplinan, yang itu kita akan bentuk melalui simulasi-simulasi yang harapannya selama 9 ini bisa memberikan dampak positif ke Ananda, ada perubahan-perubahan yang terasa dan nyata, sehingga benar-benar siap, nggak jadi anak yang mengeluh, nggak jadi anak yang sambatan, tapi yang benar-benar bisa survive di berbagai macam medan atau apapun ya hambatan yang mereka temui nanti. Lalu yang ketiga adalah harapannya dengan pergeseran waktu ini kita bisa mematangkan untuk persiapan penampilan, yang mana kita ketika ke sana kita tidak hanya membawa nama SMPIT, tidak hanya membawa nama Islam, tapi juga nama Indonesia. Jadi kita menginginkan anak-anak merasa bangga dengan alma maternya, dengan agamanya, dan dengan nationnya, dengan nasionalismenya sebagai warga Indonesia, dan bisa memberikan positif kepada orang-orang yang melihat di sana. Nah, itu ya Bunda untuk materi yang bisa saya sampaikan, dan nanti bisa dikuatkan oleh Mbak Nindi dari Eja. Mungkin ada kabar-kabar yang bisa disampaikan kepada Ayah Bunda. Ini kami sangat mengharapkan. Dan nanti Ayah Bunda setelah ini kita akan juga buka termin tanya jawab. Seperti itu Ustaz Anwar.
Atau langsung dilanjut ke Kak Nindi saja? Halo, cek Oke, cek. Ya. terima kasih. Tunggu dulu sebentar lagi. Oke tuh, geng, geng. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz Anwar dan juga Ustadz Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua dari kita bisa bertemu kembali, J, gitu ya, di kegiatan pengenalan kegiatan edutif, lalu kemudian juga sempat ada beberapa yang ikut pada saat sesi briefing kita bisa bertemu. Ya, mungkin terkait dengan kegiatan edutif untuk SMP ITL Uswah Surabaya. Tadi poin penting begitu ya yang sudah dinanti-nanti oleh Bapak Ibu sekalian ini tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Kahfi begitu. Nah, memang apa namanya terkait dengan waktu kunjungan ini juga tentunya menyesuaikan begitu jadi Bapak Ibu dengan jadwal atau keberangkatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi itu ada di tanggal 19 sampai 20. Insya Allah persiapan sendiri Anda sudah 4 kali mendapatkan kelas persiapan bahasa Inggris begitu. Nah, insya Allah nanti 2 minggu sebelum keberangkatan juga kami akan membekali Ananda juga dengan kelas cross culture gitu ya. Jadi kami juga menginformasikan bagaimana budaya-budaya di negara yang akan dikunjungi seperti itu supaya Ananda juga bisa bisa tahu begitu ya, dan juga nanti ketika sudah berada di negara tujuan gitu ya bisa mengikuti aturan-aturan yang ada begitu. Nah, selain itu mungkin terkait dengan persiapan biasanya memang kami menginformasikan apa-apa saja yang mungkin perlu dipersiapkan itu pada saat final technical meeting sekaligus dengan tadi pemberian kelas cross culture gitu. Nah, tapi kemarin pada saat meeting terakhir di sekolah ya, saya juga sudah sempat menginformasikan terkait apa-apa yang perlu dipersiapkan oleh Ananda, mungkin bagi orang tua yang ingin menyiapkan juga jauh-jauh hari begitu. Insya Allah informasinya juga sudah saya berikan begitu Bapak Ibu ya. Dan ya kami di sini eh, lebih ke ya terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ida menanti terkait dengan konfirmasi pelaksanaan kegiatan EduTrip SMP ITL Uswa Surabaya. Kami mohon dukungannya selalu begitu ya. Mohon doa dukungan supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar karena memang untuk estimasi tanggal keberangkatan sendiri ini juga sudah disampaikan tadi begitu. Mudah-mudahan tidak ada perubahan karena memang sekarang ini juga terlepas dari ini ya, terlepas dari availability institusi yang akan dikunjungi, kondisi saat ini itu juga kan juga sedikit banyak berpengaruh nih Bapak Ibu begitu. Eh, Kami juga kemarin sudah banyak sharing juga dengan pihak sekolah gitu. Salah satunya ya akibat dari apa namanya adanya konflik geopolitik itu juga sangat-sangat berpengaruh sehingga kami juga sebisa mungkin saat ini gitu ya mengupayakan tidak ada perubahan ataupun tidak apa ya tidak memberatkan gitu ya nanti tidak menambahkan beban untuk Bapak Ibu orang tua peserta EduTrip dari SMP ITL Iswar Surabaya begitu. Nah, insya Allah terkait dengan detail itu memang biasanya kami akan diinformasikan mendekati hari H keberangkatan dari institusi yang akan dikunjungi Bapak Ibu begitu J. Jadi nanti detail kegiatan di sana apa saja yang akan dilakukan oleh Ananda nanti pastinya akan kami bagikan juga ke pihak sekolah begitu. Nah, nanti pihak sekolah juga pastinya akan meneruskan tersebut kepada Bapak dan Ibu begitu. Eh, ya kalau terkait dengan update mungkin masih sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kafi tadi begitu Ustadz J begitu. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya ada update eh, terbaru gitu ya, pasti segera akan kami sampaikan ke pihak sekolah gitu dan nanti pasti pihak sekolah juga akan meneruskan kepada
Bapak Ibu orang tua dari peserta Edukip SMP ITN Surabaya. Oke, mungkin sementara itu Ustadz yang bisa saya sampaikan, Ustadz Kafi dan juga Ustadz Anwar. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga undangannya J, malam hari ini. Bapak Ibu juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir malam hari ini. Baik, terima kasih Kak Nindi dari Ejator. Ini sudah memberikan penguatan kepada kita semuanya, info-info terkait dengan EduTrip dan juga tadi Ustaz Kafi menjelaskan dengan sangat gamblang, panjang lebar, hal-hal yang menjadikan alasan kenapa ini terjadi penundaan begitu nggih. Nah, ini saatnya forum untuk tanya jawab. Monggo mungkin ada yang mau disampaikan Ayah Bunda, mau ditanyakan bisa langsung opennya. Mungkin nanti kalau ada barengan saya akan tunjuk persatu begitu nih. Monggo Ayah Bunda. Izin Ustadz. Monggo. Bunda dari Naura. Oh, jauh. Oh, Jauza. Oke, Ananda Jauza. Oke. Assalamualaikum Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur nuwun atas kesempatannya. Ustadz izin tanya. Jadi nanti pada waktu Ananda berangkat ke sana, Nyon Sewu, apakah bekal yang perlu kami berikan seperti kayak uang 1 ringgit atau Singapura dolar atau rupiah atau bagaimana untuk bisa kemudian dibantu di sana money changer atau bagaimana? Mungkin takutnya nanti ada beberapa pengeluaran Ananda yang mungkin tidak include ya di dalam biaya travel kemarin. Baik, terima kasih Bunda Jauza. Oke. Mungkin langsung dijawab nggak Ustaz Kahfi atau Ribun? Langsung Oke, nggih. Sambil dua lagi nunggu Zat. mungkin nanti Dua ada lagi yang Zat. Dua Boleh? lagi. Dua lagi. Oh, ada lagi. Ya, monggo dua lagi. Satu lagi mungkin Ayah Bunda. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Nggih. Pak Bambang dari Ayahnya Aza 8D. Nggih. Oh, nggih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi yang pertama saya ucapkan ya terima kasih lah atas usaha Ustadz ya dan Ustadzah mungkin yang telah berusaha ya menyiapkan dengan baik begitu ya pelaksanaan EduTrip ya tahun-tahun ini ya. Saya catatan dari kami ya, yang pertama ya terus sengaja agak apa ya mendadak ya ini kan tiba-tiba diundur ya kan begitu ya kita tahunnya kemarin kan akhir ada begitu ya. Tapi saya dengar tadi masih estimasi juga ini berarti ya. Artinya belum bisa sih ya, ya sudah difiskan sekalian sebenarnya mungkin dari beberapa sekolah yang sudah diberi surat ya itu kan sudah konfirmasi lah 1 bulan 2 bulan sebelumnya kan biasanya sudah memberikan konfirmasi lah. Nah ini kalau dari saya apakah betul ya ini baru masih estimasi ya begitu ya artinya masih mundur lagi atau khawatir saya tambah nggak jadi lagi ini ya, ya apalagi dengan kondisi yang sekarang ini itu yang pertama yang kedua ya eh, eh, dulu ya kebetulan anak saya yang pertama kan ikut EduTrip juga tahun sebelumnya ini biasanya dua bulan sebelumnya itu sudah ada jadwalnya ya. Jadi eh, rundown-nya ya seperti apa sih? Ya tanggal ini rencananya bagaimana, tiketnya bagaimana dan sebagainya. Artinya perjalanannya itu biasanya sudah ada. Ya kalau sampai sekarang kelihatannya kalau belum ada itu kan ya berarti kan belum pesen tiket apalagi ya, ya nggak ngerti saya apakah sudah pesen tiket atau belum. Kalau belum kan ya bisa jadi tambah mahal lagi dan sebagainya. Ya nah, ini mohon konfirmasinya, apakah memang belum belum ada detail ya, katakanlah sudah nanti rencana naik apa pesawatnya, kemudian eh, tujuannya kemana dulu, misalkan mau ke Singapura dan sebagainya. Mestinya kan kalau mau 1 bulan ini mestinya sudah ada, ya. Kan nggak mungkin kalau kita mau beli tiket langsung 2 minggu sebelum keberangkatan ya tambah mahal dan sebagainya. Ya, artinya kalau dengan lama ya kita sudah menfiskan rencana kunjungan ini ya mestinya sudah
melakukan ya booking tiket dan sebagainya dan tempat-tempat dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya kalau bisa sudah ada keluar ya. Harapan saya sih di sini sudah menunjukkan ya nanti rencana perjalanannya seperti apa sih? Apakah langsung dari apa itu menuju ke Singapura atau ke Malaysia terus balik lagi ke Singapura dan sebagainya. Ini kan belum belum clear ya. Atau mungkin saya belum tahu ya, itu mungkin dulu pernah disampaikan tapi yang jelas saya sampai saat ini kok belum ada info. Baik, itu mungkin saya kira mudah-mudahan tutup tahun ini jalan dengan baik. Terima kasih Pak Ustadz dan Ustadzah. Terima Ya, kasih Pak. mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Oke. Bambang. Ini dua pertanyaan, dua hal nanti yang akan dijawab. Biar tidak kehilangan substansi, kita langsung jawab untuk pertanyaan yang Oke. pertama. Bundanya Siap Ustadz. Jauza, Oke. bekal uang. Ini Ya, berikut. Ini. cek. Halo, suara saya jelas ya, Ustadz Anwar ya? Masih jelas ya? Baik, Dia masuk masuk. mohon izin menjawab untuk pertanyaan pertama dari Bunda Jauza. Jadi terkait dengan bekal keuangan yang perlu dibawakan ke Ananda, kemarin saya dengan Kak Nindi, dengan Coach Wira di hari Sabtu sudah menanyakan terkait dengan itu, karena memang beberapa wali murid juga sudah jawab ke saya, dan langsung saya tanyakan ke Kak Nindi. Nanti mungkin bisa tambah jawaban dengan Kak Nindi ya. Yang pertama ya Bunda, untuk bekal uang saku, ini langsung nominalnya mohon G. Untuk dolar Singapurnya itu sekitar 50 dolar. Kemudian kalau untuk ringgitnya sekitar 100 ringgit. Nah ini kalau panjenengan mengikuti kenaikan kurs ringgit rupiah ini kan ada kenaikan gitu. Dan itu mungkin bisa jadi perhatian. Jadi kalau insya Allah kalau standarnya itu sekitar dolar Singapurnya 50, kalau ringgitnya 100 ringgit. Nah, ayah bunda, kalau misalnya mungkin terkait masalah money changernya, monggo kami serahkan kepada ayah bunda untuk bisa menyiapkan penukaran uangnya. Barangkali mungkin yang sudah punya channel mau tukar di mana atau mungkin masih belum ada channel ingin dibantu, kami insya Allah siap untuk membantu penukaran uangnya selama nanti kegiatan di sana. Nah, barangkali mungkin yang nggak mau ribet, kepengennya membawakan kartu debit, nah itu malah lebih bagus lagi dibawakan yang ada logo visanya ya bunda gitu. Itu malah jauh lebih mudah ketika nanti Anda bertransaksi tidak usah repot dengan cashnya. Jadi langsung bawakan saja kartu debitnya yang berlogo Visa atau Mastercard. Dan kalau terkait dengan teknis pembayaran lain yang lebih mudah atau e-wallet itu kemarin Kak Nindi ada sebut ada Genio. Ya, Genio apa jenis ya? Saya lupa. Nah, jenis itu available untuk di merchant di Singapura maupun Malaysia. Jadi seperti itu untuk bekal keuangannya. Jadi saya ulang lagi untuk Singapurnya, insya Allah bisa 50 dolar Singapura, 100 ringgit untuk Malaysia. Dan untuk lebih mudah bisa dibawakan mungkin kartu ya debitnya itu yang berlogo Visa atau Mastercard. Kalau kepengen e-wallet itu bisa pakai yang Genius. Gitu ya Kak Dindia, mungkin barangkali bisa ditambahkan kalau ada yang kurang. Betul sekali Ustaz Kafi. Jadi kalau sebetulnya kalau untuk uang saku ini, kalau standarnya seperti yang tadi sudah disampaikan Ustaz Kafi, Bapak Ibu, begitu. Ini tentu saja disesuaikan dengan juga nanti kebutuhan Ananda, gitu. Artinya kalau misalnya mungkin titipan oleh-olehnya lebih banyak, ya pasti uang sakunya juga menyesuaikan deh, Bapak Ibu, begitu. Atau mungkin ada titipan dari orang tua, ya juga pasti nanti uang sakunya menyesuaikan, gitu. Nah, terkait dengan tadi, kalau misalnya mungkin nggak mau bawa cash terlalu banyak, Bapak Ibu, begitu ya, opsinya itu tadi, bisa menggunakan, Ananda bisa dipegangi kartu debit, begitu. Kalau untuk yang jenis tadi itu sebetulnya juga, oh ya, ini tidak promosi ya Bapak Ibu, tapi yang pengalaman kami itu biasanya ya kami menggunakan BCA ataupun Genius, seperti itu. Cuman akhir-akhir ini kami lebih merekomendasikan Genius karena apa? Karena mereka bisa atur jenis mata uang ya, jadi nggak hanya maksudnya bank rupiah gitu yang mungkin nanti juga ada exchange rate-nya juga ya yang berlaku seperti itu. Tapi kalau misalnya di Genius itu Bapak Ibu bisa atur misalnya ringgitnya itu sudah disiapkan berapa, dolarnya itu sudah disiapkan berapa seperti itu.
Nah, kalau untuk pembayaran berupa kris ini tidak direkomendasikan Bapak Ibu karena masih belum di semua tempat itu kris bisa digunakan sehingga memang yang memungkinkan kalau untuk uang saku itu ya berupa cash ataupun mungkin bawa kartu debit seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nindi dan Ustadz Kafi. Yang saya catat tadi 100 dan 50. Ya, betul. Kita kalau dikursikan rupiah Berarti sekitar 1 jutaan lah uang berapa sakunya. kira-kira? 1 jutaan, Sat. 100 Jadi ringgit itu berapa kira-kira? kalau 100 ringgit tadi itu sekitar 440 itu. Kalau misalnya Oh, dolarnya itu sekitar 440. 600 ribuan gitu. Jadi kira-kira sanggungnya 1 juta. Tapi saya ini ya Bunda titip atau apa namanya jangan disuruh beli yang banyak-banyak tapi nanti repot bawanya bagasinya kelebihan nanti gitu. Ya, itu terkait dengan poin pertama dari Bunda Jauza. Berikutnya terkait yang kedua dari ayah dari Mbak Aza. Ya, ayah teman-teman nuwun sangat untuk remindernya. Jadi nanti bisa dikuatkan oleh Mbak Nini di Eja nggih, terkait dengan itinerary yang sudah kami sampaikan di awal program ini diluncurkan. Jadi untuk penyesuaiannya tentunya kita perlu untuk mengamankan slot jadwal kunjungan yang disediakan oleh Danmen. Nah, karena kita perlu menyesuaikan itulah akhirnya kemudian untuk update itinerary itu baru kita akan sampaikan insya Allah di TM terakhir untuk briefing cross culture. Dan untuk masalah flightnya, jadi nanti mungkin sama Mbak Dini juga bisa dikuatkan. Kami atau pihak Travel Asia itu sudah punya apa namanya jalinan atau kemitraan dengan maskapai-maskapai yang biasa digunakan. Seperti nanti insya Allah kita menggunakan Malaysian Air. Nah, juga kemarin disampaikan oleh Kak Nindi ketika bertemu dengan kami bahwa karena kita masih menyesuaikan tanggal yang diberikan oleh pihak Danmen, maka tentunya untuk booking tiket pun juga kita masih menyesuaikan. Nah, untuk estimasinya ketika jadwal itu sudah keluar, kita H-30 itu sudah bisa menyesuaikan untuk pembookingan tiketnya. Kurang lebih seperti ya Kak Nindi ya. Mungkin biar lebih enak Kak Nindi ini yang lebih paham nih. Monggo Kak Nindi. Jadi siap, baik. Terima kasih, Ustadz Kafi. Baik, mohon izin Bapak Ibu, sekaligus ini mungkin memberikan apa ya pencerahan begitu Nji, kepada Bapak Ibu. Waduh, ini masih estimasi ya Mbak, gitu. Jangan-jangan nanti apa namanya ada perubahan lagi. Baik, Bapak Ibu. Jadi teknisnya itu setelah kami mendapatkan apa ya konfirmasi tanggal gitu ya yang memungkinkan untuk kami datang ke institusi-institusi yang akan dikunjungi. Tentunya hal pertama yang kami amankan itu adalah tiket pesawat Bapak Ibu. Karena memang kalau untuk tiket pesawat itu kan fluktuatif gitu ya dan perubahannya juga sangat cepat gitu. Nah, jadi memang hal pertama yang kami amankan itu pastinya tiket pesawat. Insya Allah nanti kita akan menggunakan Malaysia Airlines seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Kafi dengan rute pertama itu nanti kita dari Surabaya ke Singapura terlebih dahulu, lalu kemudian untuk pulangannya nanti kita dari Malaysia ke Surabaya seperti itu Bapak Ibu. Nah memang terkait dengan jadwal begitu J. Nah ini kami biasanya memang untuk pemesanan secara grup karena memang kita secara grup ya ini pemesanannya kemarin itu konfirmasi untuk apa namanya rilis tiketnya itu biasanya di kami itu gitu. Nah, memang ini juga sebetulnya kemarin sudah sempat kami sharingkan juga ke staf kami dan juga tim begitu ya terkait dengan adanya beberapa penyesuaian gitu ya yang capai. Saat ini kami pun sedang menunggu, selain menunggu konfirmasi, kami sekarang ini sedang mengupayakan Bapak Ibu ya, tidak ada perubahan baik itu dari segi jadwal ataupun dari segi biaya begitu Bapak Ibu, karena memang kemarin itu ya kami diinformasikan apa namanya adanya beberapa penyesuaian begitu ya dari pihak maskapai yang mungkin kami juga masih belum diinformasikan kembali gitu ya. Mungkin adanya penyesuaian dari segi harga tiket seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini kami upayakan ya semaksimal mungkin untuk
tidak ada, maksudnya tidak berimbas juga pastinya ke orang tua dan juga peserta. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi untuk tiket kami tinggal menunggu konfirmasi saja dari pihak maskapai gitu ya. Nantinya pasti ketika kami sudah dapat konfirmasi, nanti akan segera kami kabarkan juga ke pihak sekolah gitu ya, dan juga nanti bisa diteruskan kepada sekalian. Seperti itu. Ya, matur nuwun Mbak Nindi untuk informasinya. Jadi memang ini sangat ini ya, berkaitan sekali ya Bunda ya. Jadi ketika dari Danmennya itu sudah merilis untuk rundown kegiatan di sana, jadi saya juga disampaikan oleh Mbak Nindi kemarin tuh contoh ini Ustaz, contohnya Ustaz dari Danmen ketika mereka sudah apa namanya rilis itinerary atau rundown kegiatan berkunjung ke sana, dan itu memang biasanya agak mepet Bunda. Ayah, ya. Jadi bisa 1 minggu sebelumnya itu disampaikan sudah keluar itu rilisnya, kemudian pasti pihak travel akan menyesuaikan dengan maskapai dan bisa dilakukan pembookingan tiket. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kami butuh dukungan doa dari ya Bunda. Mudah-mudahan tahun ini Allah mudahkan semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana awal kita dan diberikan keselamatan, diberikan juga ketenangan anak-anak selama di sana bisa mengikuti dengan baik dan ayah dan bunda mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah diinvestasikan melalui program ini. Seperti itu, ya ayah mudah-mudahan bisa menjawab. Monggo teman-teman jika Baik, ada pertanyaan lagi terima mungkin kasih. 1 atau 2 lagi. Terima kasih Ustaz Kafi, Kak Nindi. Tadi ya sudah dijelaskan terkait dengan kepastian perjalanan sekaligus juga tentang itinerary, rundown, jadwal dan sebagainya. Insya Allah nanti akan eh, segera diinformasikan yang perlu. Halo Ustaz, sinyalnya nggih. Kami gini, jadi apakah kita beli dulu gitu Ustadz saat ini gitu kan ya? Karena kedepannya ini kayaknya masih terus akan naik seperti itu. Itu kemudian yang kedua terkait dengan fasilitas kesehatan Ustadz. Jadi kalau misalkan ini jaga-jaga karena anak-anak di sana kan terus terang tidak bersama orang tuanya gitu kan ya. Nah, apakah sudah ada pengawalan terhadap kesehatan anak-anak atau mungkin akses-akses ke fasilitas kesehatan terdekat dan mekanisme nanti kalau misalkan ada sesuatu gitu, misalkan ada anak-anak yang sudah ditanggung asuransi dan lain sebagainya, itu mekanismenya seperti apa, nanti diwalikan kepada siapa supaya detail mitigasinya itu sudah kita ketahui di awal, seperti itu. Kemudian yang terakhir Ustadz mohon izin, Azalea ini kan tergabung dalam Al-Uswah Akademi Bahasa Inggris. Nah, dalam waktu dekat ini akan ada lomba. Nah, seringkali kegiatannya itu tumpuk dengan edutrip gitu. Nah, kalau bisa nanti untuk jadwalnya pertemuan antara edutrip dengan nanti Al-Uswah Academy yang bahasa Inggris kalau bisa disesuaikan gitu. Jadi tidak mengurangi salah satu porsinya. Seperti itu Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Azalia. Tadi yang disampaikan terkait dengan uang saku, ini gimana, beli dulu atau ya apa. Terus kemudian tentang akses kesehatan, dengan asuransikan prosedurnya seperti apa, nanti dimaksudkan. Kemudian kalau edutrip dan kegiatan yang lain, kursus bahasa Inggris itu di sekolah biar tidak apa namanya berbenturan. Monggo Ustaz Kafi. Untuk mungkin yang saya bisa jawab itu adalah memberikan pertimbangan yang ini nggih terkait dengan uang saku nggih atau kapan enaknya penukaran nggih. Cek Ustaz Kafi. Halo, halo, halo. Halo Ustaz. Halo, Ustaz Anwar. Halo. Jelas nggih? Halo Ustaz.
Ustaz Anwar. Masuk ya? Iya, halo. Baru terdengar Halo? suaranya. Iya. Hilang lagi. Ini saya Iya, jaringan saya sampun nih. itu. Jaringan saya nih yang agak lemot nih. Ya, mohon izin Bunda Azalea untuk memberikan jawaban. Yang pertama nih terkait dengan kapan nih Ustaz idealnya kita melakukan penukaran uang untuk Sampun. uang saku dari Hilang Ananda lagi, Ustaz. gitu. Kamera. Jadi, nah mungkin nanti bisa dilakukan, nggih. Utamanya kalau kita mungkin ini nggih, kejarnya yang pas lagi murah-murahnya apa namanya harga atau kursnya gitu. Kalau mungkin pas sekarang lagi turun, gitu, mungkin bisa dimanfaatkan untuk itu. Atau mungkin ayah bunda yang tadi sudah menyiapkan berupa kartu debit, nah ini malah lebih enak lagi. Jadi insya Allah itu sudah dimanfaatkan di situ, nanti tinggal menyesuaikan kebutuhan belanjanya, gitu. Monggo silakan. Intinya fleksibel nggak ya bunda, gitu. Jadi mau kapannya itu bisa menyesuaikan kebutuhan ayah bunda. Kalau memang ada rezekinya sekarang, ya monggo bisa disiapkan bekalnya sekarang, mumpung juga masih tidak terlalu tinggi atau mungkin kursnya segala macam. Atau mungkin bisa nanti, siapa tahu mungkin nanti lebih murah, gitu, tidak ada masalah. Lalu yang kedua, ini nanti terkait dengan masalah akses kesehatan, nanti biar lebih jelas dan detail akan disampaikan oleh Kak Nindi dari EJA, karena insya Allah dari EJA pun juga sudah punya alternatif-alternatif akses kesehatan ketika memang dibutuhkan, dan dengan akses kemitraan yang sangat luas itu, insya Allah EJA sudah sangat berpengalaman untuk masalah kesehatan ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, insya Allah kami bisa sesuaikan jadwal-jadwal kegiatan trip dengan yang di sekolah, sehingga nanti Anda tetap bisa maksimal mengikuti keduanya. Kalaupun nanti ternyata bentrok, ya mohon ikhlasannya ada salah satu mungkin yang dikorbankan melihat dari aspek apa namanya urgensinya. Gitu. Kalau ternyata lebih mendesak dibutuhkan di EduTrip, ya, mohon bisa hadir di situ. Kalau mungkin nanti yang di usaha akademinya lebih maksimal dibutuhkan di situ, ya, monggo kita fleksibel saja. Oke, Kak Nindi, monggo untuk yang kesehatan bisa disampaikan. Baik, Ustaz kami terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini apa ya? Mungkin saya juga bisa menyampaikan salah satu kelebihan trip bersama EJA ini tentunya sudah dilengkapi juga dengan asuransi perjalanan Bapak Ibu. Alhamdulillah begitu. Jadi Bapak Ibu apa ya? Ada misalnya Putra Putri Bapak Ibu yang di sana mungkin ada sakit atau seperti apa begitu yang ada kaitannya dengan kesehatan begitu. Nah, aja nanti dengan adanya asuransi perjalanan ini ya akan kami negara tujuan ya kalau di Singapura ya pastinya akan kami bawa di rumah sakit yang ada di Singapura, dan juga kalau misalnya di Malaysia sakitnya ya akan dibawa ke namanya fasilitas kesehatan yang ada di Malaysia gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana apa namanya mungkin cara ya untuk klaimnya begitu J. Nah, karena memang asuransi perjalanannya ini secara grup dan diatasnamakan peserta begitu J. Jadi ya nanti sudah tidak perlu diwakilkan begitu. Jadi memang sudah terdaftar atas nama masing-masing peserta. Atau mungkin bagi apa namanya peserta yang mungkin juga sudah dilengkapi dengan asuransi begitu dari asuransi kesehatan gitu yang memang sudah disediakan oleh Bapak Ibu yang mungkin bisa digunakan untuk mungkin bisa dicek juga gitu ya polisnya gitu, apakah asuransi tersebut juga cover misalnya rawat jalan atau rawat inap di rumah sakit di luar negeri seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa dibantu cek. Nah, kalau misalnya seperti itu, biasanya sih entah itu apa namanya ada semacam kartu keanggotaan asuransi gitu ya yang bisa ditunjukkan untuk klaim asuransinya begitu. Kalau misalnya memang dari masing-masing, maksudnya dari Ananda sendiri sudah dibekali begitu ya dengan asuransi kesehatan dari orang tua. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan, tapi insya Allah ini sudah dilengkapi dengan asuransi perjalanan, jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya mungkin nanti ada kendala terkait kesehatan, tapi ya mohon doanya semoga semua peserta nanti selama menjalankan EduTrip ini diberikan kesehatan selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini. Dan ini juga menjadi concern kami ya Bunda, bahwa supaya Ananda juga lebih siap dalam EduTrip, di 1 bulan nanti kita juga ada program olahraga gitu.
Jadi kita nanti ada SPSS untuk olahraga, seperti misalnya jalan kaki 5.000 langkah gitu. Itu juga dalam mereka menyiapkan fisik mereka gitu. Dan nanti mungkin olahraga-olahraga ringan lainnya yang kita akan jadwalkan secara rutin yang menjadi tugas-tugas untuk mereka lakukan. Sehingga selain dari antisipasi asuransi kesehatan kita sudah siap, pun secara fisik Sananda juga kita siapkan sehingga saling melengkapi, tambah kuat, tambah sempurna dengan doa dari ayah bunda tentunya. Sampun, sehat, monggo. Masya Allah. Nggih. Ustaz, ini saya baca yang di kolom chat nggih, eh, terkait dengan perlengkapan yang harus dibawa anak-anak. Kira-kira kapan bisa dirilis untuk list perlengkapannya? Monggo Bu Said, langsung. Nunggu yang Baik, jadwal terakhir, TM terakhir atau ya apa? kalau Nggih. untuk peralatan, untuk pakaian, ini saya sudah mengantongi informasi dari Kak Nindi. Jadi nanti kita akan share pekan ini kira-kira berapa banyak baju yang akan dibawa, kemudian kira-kira baju yang seperti apa yang perlu disiapkan. Itu insya Allah pekan ini kita akan share dengan sedikit tambahan dari kami, seperti misalnya untuk sholat, ada mukena traveling atau mungkin sajadah traveling yang itu benar-benar useful sekali, dan juga seperti mungkin sling bag untuk meletakkan paspor, meletakkan barang-barang pribadi yang urgent, itu juga akan kita tambahkan di sana. Jadi insya Allah untuk pekan ini kita akan sampaikan perlengkapan-perlengkapan dari segi barang bawaannya, termasuk juga mungkin anjuran ya, saran terkait dengan koper ya, atau mungkin tas yang digunakan, sehingga nanti ada yang bisa ditaruh di bagasi, ada yang bisa bawa di kabin. Nah, ini juga kita kan bantu untuk menyampaikan informasi tersebut. Begitu Ustaz Anwar. Baik, terima kasih Ustaz Gavi. Terus berikutnya ini ada dari Bapak Effendi. Punten Ustadz, mungkin saya terlewat. Pakai maskapai apa ya berangkatnya? Saya lihat Malaysia Airlines kok tidak ada yang direct pada tanggal tersebut. Oke, monggo Kak Nindi mungkin bisa dibantu karena ini jalurnya orang dalam mungkin. Jadi untuk informasi yang bisa diakses keluar mungkin belum gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Kafi dan juga Ustadz Anwar. Jadi mungkin kalau misalnya yang dimaksud oleh Bapak punten siapa tadi J? Effendi, Namanya Bapak Bapak Effendi. Effendi J, Di- direct itu yang keberangkatannya mungkin J Bapak yang dimaksud itu memang tidak direct Bapak gitu. Karena memang kalau Malaysia Airlines itu rutenya kita dari Surabaya transit dulu di Malaysia di Kuala Lumpur lalu kemudian nanti baru melanjutkan perjalanan itu Singapura seperti itu Bapak. Tapi kalau untuk yang pulangnya Surabaya, maaf, mohon maaf dari Malaysia ke Surabaya itu memang direct Bapak. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau untuk yang berangkat tadi Oke, semoga kita sudah bisa menjawab. ini kan Nindi ya. Jadi kita nanti ada transit dulu ya di Malaysia Kak ya. Injih, betul Tapi sekali. nanti tetap tujuan pertama ke Singapura. Iya, betul. Insya Allah Oke. kalau untuk itinerary sesuai dengan apa namanya yang saat pertama kali kami sampaikan begitu, J, yang mungkin juga sudah dibagikan pada saat itu ke orang tua terkait dengan itinerary-nya, propose itinerary-nya, lalu kemudian ya kenapa kami apa namanya memilih Malaysia Airlines begitu ya, karena ini juga salah satu maskapai yang full service ya Bapak Ibu begitu. Jadi insya Allah perjalanan Ananda juga bisa nyaman begitu dengan apa namanya dengan menggunakan maskapai full service. Harapannya seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Kak Nindi, Kak Gavi. Baik, ada lagi? Satu lagi mungkin? Setelah itu kita cukupkan ya. Monggo ya Bunda, mungkin masih ada hal yang perlu disampaikan secara langsung. Ini mumpung ketemu, eh, bisa segera disampaikan sehingga nanti informasinya bisa langsung kita terima. Ada dari Bapak Satrio. Monggo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kan ini baru bergabung saya. Jadi Iya. eh, sudah saya cek tapi itu menanyakan begini keberangkatan tanggal berapa ya? Itu tadi baru gabung mungkin sudah dibagi awal tadinya dan sebagainya. Eh, terkait keberangkatan ya Pak. Iya,
Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baik. monggo Ustaz Kafi, saya Oke. mendengar tadi Mohon sepertinya izin terkait keberangkatan. Oke. Bapak Satrio dan Ayah Bunda yang baru bergabung. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Ayah Bunda yang baru saja bergabung di live kita malam hari ini. Untuk informasi update keberangkatan, yang pertama yang perlu difahami adalah untuk tahun ini yang berbeda dari tahun sebelumnya adalah kita ingin memberikan experience pengalaman yang berkualitas kepada Anda untuk bagaimana merasakan dinamika di sekolah internasional. Karena memang tujuan kita adalah supaya anak-anak ini bisa melek, punya wawasan, ini loh pendidikan di luar negeri seperti ini. Dan kita memilih Singapura sebagai tujuan utama kita, destinasi utama kita untuk mendapatkan pengalaman berharga itu. Pertama, yang kedua adalah di Malaysia. Nah, untuk yang di Singapura ini, Ayah Bunda, kita memilih di Dunman, karena Dunman ini adalah sekolah yang cukup prestisius, sekolah yang cukup bergengsi, dan mereka berbasis asrama. Jadi, kalau kita mungkin melihat hari ini di Indonesia, sekolah yang ada asramanya itu mungkin pondok ya. Pondok-pondok itu ada asramanya. Nah, ini di luar sana itu ada sekolah ya setara SMP, bahkan mereka anak-anaknya tergabung dalam sebuah asrama yang mereka full berbahasa Inggris. Nah, ini kalau kita bisa manfaatkan fasilitas itu, kita bisa tinggal bermalam di sana. Bahkan di hari ketiga itu kita akan bermalam di hotelnya Dunman, di asramanya anak-anak itu. Ini bisa menjadi ruang yang cukup berharga untuk anak-anak belajar berbahasa Inggris, belajar berinteraksi, bertukar vocabulary atau mungkin bertukar pengalaman dengan mereka di sana. Nah, yang perlu kita pahami adalah Dunman sendiri punya peraturan atau mungkin punya SOP yang cukup ketat dan cukup sulit untuk ditembus travel-travel lokal yang kalau nggak punya jaringan itu nggak akan mungkin sampai. Dan alhamdulillahnya kita memilih EJA karena EJA punya jaringan di sana. Dan pangapunten sangat kalau ternyata mengecewakan karena kok awalnya April ternyata geser Mei, karena kita perlu mempertimbangkan aspek kesiapan dari sana. Jadi di Dunman sendiri di akhir tahun 2025 kemarin mereka punya gawe besar, mereka ada acara internal yang itu cukup menyita waktu dan kesibukan mereka sehingga untuk menerima progres, menerima ketawaran dari kami kunjungan itu masih perlu ada delay-delay dan menunggu-menunggu yang cukup menguras kesabaran. Dan alhamdulillahnya insya Allah diperkirakan kita bisa diterima di sana itu di tanggal 21 Mei. Yang ini kalau sesuai dengan jadwal itinerary kita, kunjungan ke sekolah itu di hari ketiga dan keempat di Singapura dan di Malaysia. Dan kalau misalnya hari ketiganya itu tanggal 21, berarti berangkatnya kapan Ustaz? Berangkatnya tanggal 19 Mei, Ayah Bunda. Jadi nanti kita tanggal 19 Mei mudah-mudahan bisa berangkat dengan lancar, berangkat dengan tenang. Kita berangkat di tanggal 19 Mei, kita langsung ke Singapura dengan Malaysia Air. Tadi ada transit dulu di Malaysia, tapi nanti langsung tujuan pertama di Singapura. Hari pertama, kedua, lalu ketiga di Dunman, keempat di Malaysia, dan terakhir kita pulang dari Malaysia langsung ke Surabaya menggunakan Malaysia Air. Jadi untuk singkatnya seperti itu pertemuan kita malam hari ini. Jadi kami berharap waktu 1 bulan ini kita akan maksimalkan penguatan, sekali lagi karena kita tujuannya bukan cuma jalan-jalan, tapi kita penguatan akselerasi dari karakternya anak-anak, dari skill bahasa Inggrisnya mereka, dan juga kita mengharapkan memberikan kesan yang positif kepada sekolah-sekolah yang kita kunjungi, karena lagi-lagi kalau kita keluar sana, kita nggak membawa identitas SMPIT, kita nggak bawa identitas area Surabaya, tapi kita membawa identitas Indonesia. Nah, ini perlu kita matangkan kesiapannya, dan kemarin kami sudah share jadwal latihannya anak-anak itu seminggu 3 kali, Selasa, Rabu itu pulang sekolah, dan Sabtu. Ini kami harapkan bisa dimaksimalkan untuk mematangkan kesiapan tadi. Sehingga mungkin harapannya ketika menjelang Edu Trip, Ayah Bunda yang mungkin melihat Ananda awalnya males-malesan, awalnya mungkin kok kayak kurang semangat. Nah, ketika sudah mulai kawah condro di muka ini di-open kan atau dibuka, ini sudah mulai ada kerasa perbedaannya. Lebih mandiri, lebih tanggung jawab, lebih disiplin, dan tentunya lebih pede dengan skill bahasa Inggrisnya. Nah, itu adalah nilai-nilai yang ingin kami tanamkan, karena sesuai dengan visi sekolah kita adalah anak-anak ini adalah anak-anak yang punya daya juang untuk di masa depannya. Ngaten nggih, Bapak Satrio dan Ayah Bunda yang mungkin baru saja menyimak. Insya Allah untuk info terkait dengan
perbekalan, kemudian nominal uang standar yang berapa dibawakan, sesuai yang tadi sudah disampaikan, kami akan coba rangkum dalam sebuah satu not yang bisa dinikmati oleh Bunda yang barangkali mungkin belum sempat untuk mengikuti pertemuan kita malam hari ini. Seperti itu. Ustaz, halo. Iya, Ustaz, ya, halo. Suaranya. Halo, sudah? Iya. Sampun, Ustaz, nggih. Nggih, ampun. Tidak terdengar nggih. Nggih. Baik, itu ya Bunda, saya kira sampun jelas dari awal kita pemaparan sampai tadi sampai tanya jawab terkait dengan keberangkatan, terus kemudian perbekalan, uang saku, itinerary, jadwal dan sebagainya. Tadi sudah dipaparkan panjang lebar. Mungkin bila ada hal-hal yang setelah ini terpikirkan, monggo bisa ditanyakan, bisa di grup ataupun japri langsung kepada kami. Saya kira cukup ya, Ustaz Kafi. Mungkin kita cukupkan ya, kita tutup. Oke, Ustaz. Makaten nggih, Ayah Bunda, terima kasih. Ini tadi ada Ada salam pesan dari terakhir Ustaz mungkin? ya, ada salam dari Ustaz Adim, Ayah Oke. Bunda untuk panjenengan semuanya. Jadi ngapunten beliaunya belum bisa bergabung. Jadi salam dari para pimpinan, dari Ustaz Adim, dari Sudah Fitri dan Sudah Indah yang terus menjadi supervisor kami untuk menjaga kualitas dari program ini dan tentunya doa dan support dari beliau-beliau untuk Ananda mudah-mudahan dilancarkan dalam kegiatannya. Makaten Ustaz, monggo sampun Amin. sakit tutup. Amin. Nggih, matur nuwun Ustaz Kafi. Baik Ayah Bunda, kami kira cukup nggih. Kita sudah hampir 1 jam pertemuan. Semoga apa-apa yang sudah kita rencanakan diridhoi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada Amin. halangan apapun. Foto dulu, Ustaz. Dan Foto dulu yuk. dalam Foto dulu, foto dulu. foto. Oh iya Ya, iya iya. Nggih, biar ada lupa. Hampir dokumentasinya nih, saja Ustaz. ditutup. Nggih. Monggo Ayah Bunda Masya bisa open cam Allah. bila memungkinkan ya. Kami Sukses harap sekali bisa nih open cam. Mbak Aira sama ayahnya nih, sukses sekali. Waalaikumsalam Bunda Mas Ahmad, matur nuwun rawuhnya. Waalaikumsalam Bunda Mbak Safa, matur nuwun rawuhnya. Nggih. Baik, Nggih, sebentar disiapkan nggih. senyum terbaiknya ya Bunda. Bismillah nggih. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi untuk slide yang kedua karena ada 2 slide ini, nggih. Monggo bisa ganti pose. Siap? 1, 2, Senyum tanggal baru. 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Alhamdulillah. Matur nuwun, matur nuwun. Bunda, Alhamdulillah. Ayah, matur nuwun. Terima kasih, Ustaz. Sami. Belum ditutup ini, ditutup dulu. Moni Belum Firly, ditutup. Sareng. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bunda sekalian. Kita tutup bersama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Sambung doa terus saya Bunda sampai berangkat sampai kembali lagi ke pangkuan kita. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Hmm.